itu akan siap mengobarkan perang. Tentu saja kan di kubu yang lain terpancing untuk melakukan perlawanan. Menurut Kiai Marzuki. Itulah podcast bareng, ngobrol bareng KPN Nusantara dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar pada saat habis ngisi acara Haul Syadhiliyah di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, saudara-saudaraku. Ketika Kiai Marzuki Mustamar ditanya bagaimana hukumnya mengubarkan perang di negara yang aman, terus perang melawan sesama saudara, sebangsa, setanah air, saudara, seiman, seagama, itu bagaimana hukumnya? Ini seharusnya menyadarkan para jongosnya Habib Dobolowi yang otaknya itu nggak waras-waras, yang isinya tolol dan bodoh, tidak bisa mengeja, tidak bisa at-tafriq bainal haqqi wal batil, yang kesulitan untuk membedakan mana itu perkara yang hak, mana itu perkara yang batil. Tapi sudahlah, tugas kita hanya mengingatkan, memberikan nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Makanya kami sampai detik ini terus menyuarakan kebenaran ini. Agar apa? Agar saudara-saudara kita tersadarkan, tercerahkan. Jangan terus-menerus menjadi jongosnya Habib Dobolowi yang isinya doktrin dan doktrin, hasud dan hasud, yang di situ tentu akan membahayakan keamanan, kondusivitas negara Kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama ini, saudara-saudaraku. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana penuturan Kiai Haji Marzuki Mustamar, ya, seorang tokoh NU yang betul-betul alim, yang betul-betul mempunyai giroh semangat untuk selalu menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jauh dengan Habib Dobolowi yang selalu keluar-keluar anti pemerintah, demo. Wah, bahkan ada dari imam jumbungnya mengeluarkan hasutan, memprovokasi umat, mengubarkan perang di negara yang aman. Ini kurang ajar. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana jawaban Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika ditanya bagaimana hukumnya mengubarkan perang di negara yang aman, terus bagaimana hukumnya perang kepada saudara kita seiman, seagama, sebangsa, setanah air. Ini daging semua, agar menjadi iktibar, kehati-hatian buat kita semua, terlebih kepada para jongosnya Habib Dobolowi. Adanya provokasi yang luar biasa yang datang dari Petamburan, yang memprovokasi umat Islam untuk saling berperang. Saya kira gitu. Ya, provokasinya kan Rizik Syihab itu akan siap mengobarkan perang kepada anak-anak bangsa yang dianggap berlawanan dengan dia dan kelompoknya. Mengancam habis Lebaran akan melakukan atau mengobarkan perang agar siap-siap jamaahnya. Nah, tentu saja kan di kubu yang lain terpancing untuk melakukan perlawanan. Menurut Kiai Marzuki, provokasi seperti itu apakah bisa dibenarkan secara hukum? Ya, terima kasih. Pertama, saling membunuh
antar sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim, tentu hukumnya haram. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain sengaja, maka balasan buat dia neraka jahanam selama-lamanya. Membunuh haram. Lalu kalau enggak ada bukti qat'i wadih wassoreh, orang lain itu boleh dibunuh, maka hukumnya tetap haram saling membunuh atau perang saudara. Nah, penyebab antara lain orang itu bisa dibunuh itu karena orang itu juga membunuh, maka kepadanya berlaku hukum kisos. Itu pun harus lewat proses pengadilan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada mendatangkan bukti, saksi, clear 100% dia pelaku pembunuhan, maka hakim menjatuhkan vonis mati, lalu nanti pihak eksekutor yang melaksanakannya. Atau orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, juga mazhab yang lain, menyatakan murtad dari agama Islam. Sudah diistitabah, sudah dibujuk supaya bertaubat, bla 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 bla, sampai berkali-kali nggak balik masuk Islam. Maka setelah kira-kira waktu iddah habis, kalau perempuan 3 kali suci atau 3 bulan, pernikahan orang itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Yang ketika salah satu suami atau istrinya murtad tadi. Kemudian berlaku kepadanya hukum bunuh. Tentu setelah berkali-kali dibujuk supaya kembali masuk Islam. Dan nggak mau. Kemudian orang dibunuh karena orang itu melakukan perlawanan terhadap negara. Namanya buhut, makar. Pemerintah ini sah, negara ini sah. Kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan. Tapi kadang kelompok tertentu mereka memang berambisi akan mengambil alih kekuasaan. Bukan nawa itu baik untuk menjaga persaudaraan keutuhan negara. Terus daripada musyawarah mereka milih jalur berontak. Nah, perang saudara jadinya. Orang atau kelompok kayak begini menurut Quran si pemerintahan yang sah juga diperintahkan, direkomendasikan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Nah, di luar penyebab yang qat'i, membunuh orang lain hukumnya tetap haram. Termasuk masalah nasab. Masalah nasab itu kalau sampai difatwakan perangi mereka, bunuh mereka, atas syariat apa, atas dalil yang mana. Dan siapapun nggak peduli dia orang Arab atau orang Jawa, yang dawuh ayo diperangi, ayo dibunuh, dia menghadapi hisab dari Allah. Zaman tokoh masyarakat menginstruksikan bunuh perang saudara itu atas sunnah Rasul yang mana, atas hukum syariat yang mana, atas dalil yang mana. Kalau dalilnya karena orang yang beda dengan sampean dalam hal nasab, itu kamu hukum murtad. Mulai kapan beda pandangan tentang nasab dihukumi murtad? Terkecuali kalau fulan menjadi nasabnya Nabi, itu sudah qat'i mujma' alaih ma'lumun minaddin bidororo. Saya mengingkari Fatimah anak Nabi, itu menentang ijma' dan bisa murtad. Saya menentang Sayyidina Hasan Husain sebagai cucu Nabi, itu menentang ijma', bisa murtad. Karena keberadaan beliau sebagai keturunan Nabi itu nyata.
qat'i. Saya menentang Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq sebagai keturunan Nabi itu bisa murtad. Karena semua umat ini sepakat bahwa beliau-beliau memang keturunan Nabi sah. Tapi kalau zaman sekarang sudah berlaku 1446 tahun yang lalu, tanpa bukti buku nasab yang qat'i, tanpa bukti-bukti yang lain, semisal tes DNA yang qat'i, apalagi perilaku moralitasnya, akhlaknya, juga nggak sejalan dengan orang yang sepantasnya ngaku keturunan Nabi. Lalu orang lain jadi ragu, apakah orang itu benar keturunan Nabi. Nah, ketika umat itu mengatakan bukan keturunan Nabi, karena nggak ada kekotnian, tentu yang beda dengan zaman nggak diarani murtad. Karena nggak menentang sesuatu yang mujma' alaih maklum bidorurah qat'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai fanatisme berlebihan. Besok dihisab. Setiap kata yang diucapkan apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qat'i.